Ada beberapa pertanyaan tentang puasa. Puasa itu dilakukan itu enak untuk kita, ya. Untuk kesehatan, ya. Kepengen langsing puasa, kepengen sehat ya puasa. Sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Saya kalau berpuasa asam urat, kolesterol hilang. Ada Muhammad Ali, petinju profesional, itu punya penyakit namanya Parkinson. Ketika berpuasa itu sembuh seketika. Padahal diobati kemana-mana, dokter terkenal, tabib terkenal, gak sembuh-sembuh. Ketika berpuasa penyakit Parkinsonnya hilang. Termasuk puasa Rajab. Ini ada beberapa pertanyaan, ya. Apa saja fadilah puasa sunnah? Nah, puasa sunnah misalkan puasa Arafah. Barang siapa yang berpuasa Arafah, yukaffirus sanatal madiyah, akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Puasa Rajab ini, man shoma fi Rajab, orang yang berpuasa, mafhum hadisnya, berpuasa pada bulan Rajab ini, kana kasya misanatin, dia seakan-akan berpuasa 1 tahun. Eman kalau kalian tidak berpuasa, ya, 1 hari seperti 1 tahun. Baginda Rasul itu ketika bulan Rajab itu memperbanyak puasa, sampai-sampai sahabat itu seakan-akan Nabi tidak berbuka, saking banyaknya berpuasa pada bulan Rajab. Ini eman kalian kalau nggak berpuasa, kalau paling tidak Senin Kamis lah berpuasa, tambah sehat, tambah langsing gitu, ya. Atau puasa Saumul Bid, puasa putih, tanggal 13, 14, 15. Atau puasa Daud tadi, afdhalus saum saumu Dawud. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Atau puasa pada awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Jadi fadilah dari puasa banyak sekali, ya. Kalau kalian berpuasa Syawal itu fadilahnya luar biasa. Seperti puasa 1 tahun, bisa menghapus dosa-dosa dan lain sebagainya. Bagaimana ketika ada kasus orang yang berenang pada bulan berpuasa, ya dimakruhkan berenang sampai tenggelamkan diri itu. Ada yang makruhkan, apalagi minum, haram hukumnya, batal puasanya. Jadi kalau berpuasa jauhi dari renang. Ya, kalau mandi biasa nggak apa, kalau renang kan lubang-lubang kita banyak. Kalau kemasukan air, lubang hidung kita, lubang telinga kita, yang terjadi apa? Batal puasa. Sudah terjawab. Fauzia, puasa nisfus Sa'ban, itu puasa setengah bulan full atau hanya pada setengah bulan? Nisfus Sa'ban namanya nisfus Sa'ban, pertengahan bulan. Jadi kalau mau puasa nisfus Sa'ban ya puasa tanggal 15-nya itu. Atau kalau mau ya dari 1 sampai 10-nya enggak apa-apa. Yang namanya puasa sunnah dianjurkan Senin Kamis monggo, puasa 13, 14, 15 monggo, puasa 1 sampai 10. Yang namanya puasa itu hebat. Yang nama puasa itu fadilahnya, keutamanya besar. Kalian punya utang, berpuasa lunas utangnya. Kalian punya masalah ekonomi, berpuasa selesai. Kiriman misalkan per bulannya berapa biasanya? 700 apa 1 juta? 1 juta misalkan, ya. Ada temennya yang sampai 3 juta. Nah, temennya yang 3 juta itu gak pernah berpuasa. Kalian yang 1 juta berpuasa, ini lebih ngirit yang 1 juta. Bahkan yang 1 juta itu butuh apapun bisa, sedangkan 3 juta karena gak berpuasa kemungkinan mungkin kurang-kurang. Jadi barokah orang yang berpuasa itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini sudah, tinggal ini aja ya, padahal tadi banyak tadi. Apa hukumnya orang yang sedang berpuasa namun berduaan? Kalau kategorinya cuman seperlunya itu nanya gimana kabarnya, tadi ada
ada tugas apa, kemudian dudukkan pandangan, itu seperlunya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, makruh. Makruh itu ketika curi-curi pandang, makruh itu. Kalau ada perlunya, itu hajat, itu nggak apa-apa. Karena al hajatu tanzilu manzilatad darurati amatan kan au khosotan. Hajat butuh nggak apa-apa. Yang makruh curi-curi pandang, itu haram. Kapan ketika haram? Kalau dia kategori takrobuz zina, mendekati zina. Itu ya, paham ya? Ada yang mubah boleh karena itu hajat, kebutuhan, ada keperluan. Ada yang makruh curi-curi pandang, astagfirullah. Tapi ada yang haram kalau itu sudah masuk pada takrobuz zina, mendekati zina. Kalian bisa artikan sendiri takrobuz zina seperti apa? Ini mendekati zina, haram apa? SMS, kalau SMS mengarah kepada hal positif gimana? Nggak apa-apa. Nanya ada perlunya nggak apa. Tapi kalau ada sayang, gimana kabarnya sayang, sudah makan belum? Sudah ya. Jadi ada beberapa hukumnya tadi. Hukum orang berpuasa ngupil, membersihkan telinga, tetes mata makruh. Ya. Tetes mata sebaiknya diletakkan di setelah berbuka saja. Ya. Sudah. Apakah ada hukuman jika orang membatalkan puasa tidak darurat dari Allah alias makan? Ya namanya melanggar sesuatu yang wajib, sama dengan kalian tidak sholat dengan sengaja. Karena sholat itu wajib. Yang tidak berpuasa siapa? Bagi orang yang musafir, bagi orang yang berhalangan, bagi orang yang sakit. Selain itu nggak boleh, harus berpuasa. Kalau dia melanggar bagaimana? Sama Allah aja hukumannya, ajaran-ajarannya dilanggar, apalagi sama manusia. Maka nggak boleh ya. Kemudian mana pertanyaannya lagi? Sudah. Seperti yang kita ketahui, puasa Rajab dan Sa'ban itu disunahkan. Namun ada pendapat yang menyebutkan bahwa jika tidak istiqomah melaksanakan puasa di bulan Sya'ban full sebulan, nggak boleh full sebulan Sya'ban itu, nggak boleh ya. Bahkan ada yang mengharamkan ketika itu mendekati Ramadan, nggak boleh ya. Jadi yang puasa full itu cuman Ramadan. Jadi apalagi di sini Sya'ban nggak boleh. Jadi ada yang melarang bahkan ketika dekat-dekat Ramadan itu kemudian berpuasa. Karena apa? Wah, dia seakan-akan Ramadan dengan bulan Sya'ban nggak ada bedanya gitu. Jadi mendekati kurang 1 hari Ramadan kok dia berpuasa, itu ada yang melarang bahkan. Itu ya. Jangan sampai full berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah itu aja saya kira. Berpuasanya nisfu Sya'ban saja ya. Jadi 1 sampai 15 atau nisfu Sya'bannya atau Senin Kamis. Tetapi kalau kalian terbiasa dengan Senin Kamis, itu enggak apa-apa walaupun lebih dari nisfu Sya'ban. Senin Kamis, misalkan Ramadan hari Rabu, kalian puasa Seninnya, enggak apa-apa. Karena kalian sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis. Tapi kalau kalian menghususkan hari Rabu berpuasa, Selasanya tak puasa, itu ada yang melarang. Nah, biar beda nanti antara puasa Ramadan khususnya yang wajib dan puasa-puasa sunnah. Saya kira begitu. Ada pertanyaan yang lain? Insya Allah gak ada ya. 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 Apa hukumnya membuka warung ketika bulan Ramadan? Ya. Tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Kalau niatnya membantu orang-orang yang tidak berpuasa, kan ada yang nggak berpuasa, perempuan haid, ada yang sakit, itu nggak masalah, itu menjadi boleh ya. Tapi yang menjadi tidak boleh adalah ketika sengaja nggak menghormati orang puasa yang pertama, itu nggak boleh. Orang Yahudi dalam beberapa kisah menghormati orang berpuasa pada zaman Nabi. Ini sengaja tidak menghormati, niatnya memang gak apa-apa lah. Ben yang lain yes
gak berpuasa lah, itu niatnya menjadi tidak boleh, dilarang. Jadi tergantung dari niatnya. Kalau yang mubah bagaimana? Ya kita menyiapkan tadi, saya menyiapkan makan memang khusus bagi orang-orang yang tidak berpuasa dan non, kan nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Jadi pertama pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang numpuk puasanya, tidak berpuasa, dan ketika mau bulan Ramadan lagi dia belum membayar? Itu gak boleh, alias dia terlalu berleha-leha, kemudian dia nyantai, ya kemudian apa lagi? Ngenteng terhadap kewajiban-kewajiban berpuasa. Ini tidak boleh, dilarang. Termasuk orang yang melalaikan, orang yang lalai terhadap kewajiban-kewajiban termasuk puasa. Ketika sholat wajib misalkan dia kok lalai, enteng sampai menjelang maghrib padahal belum sholat asar. Atau dia berpuasa wajib kok nyantai, itu termasuk lalai, minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai ketika dia tidak langsung membayar puasa utangnya. Sudah ya, jadi termasuk orang enggak boleh. Jadi seharusnya secepatnya. Ini khawatir apa? Khawatir mati, khawatir sakit, khawatir lumpuh, enggak bisa bayar. Mumpung sehat langsung dibayar. Namanya kewajiban segera. Daripada ngundur-ngundur dia sakit atau dia mati, hitungannya utang nanti. Sudah jelas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Puasa mutih, saumul bid. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangannya Al-Ghazali, ini ada namanya saumul bid. Saumul bid itu adalah puasa pada tanggal 13, 14, 15. Ada yang mengatakan 14, 15 dan 16 pada bulan Hijriah. Saumul bid, kalender puasa itu ada saumul bid. Baginda Rasul juga mewasitkan kepada Abi Hurairah, ausoni khalili. Dari Abi Hurairah, qala Abi Hurairah, ausoni khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Untuk apa? Dengan berpuasa bisalah sati ayyamin, 3 hari fi kulli sahrin, dalam 1 bulan. Dalam mafhum hadisnya begitu. Jadi kekasihku Nabi Muhammad memberikan wasiat kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Jadi itu ada hadisnya, itu juga ada dasarnya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada. Ada pertanyaan?